bahas growth porto. Ngapain gue bahas growth porto sama kalian? Udah makan, thank you for asking. Kisi-kisi buat besok, aku pun nggak tahu besok gimana. Capek nggak? Capek nggak ya? Kasih ya 5.000 nya udah jebol tuh, kayaknya bisa. Mungkin agak dalam sih kalau 5.000 nya jebol. Ini layarnya masih tampilan IHSG, yes. Sempat lumayan ketahan tuh 5.000, 5.050, 5.050. Akhirnya jebol juga sih. Capek lihat market tuh. Bihanes aku enggak sih. First of all ya, IHSG sebenarnya dari momen dia di 7.400 ya, sebenarnya 7.300an itu aku udah warning. Karena begini, ini kan kita pernah bahas ya. Jadi live kita waktu itu ya, ini aku lupa kapan, weekly. Waktu itu view gua tuh kayak begini. Nah, every IHSG menyentuh titik all time high 7.400, 7.300 ke atas, itu rally-nya selalu karena foreign. Jadi most likely boleh dikatakan dari 2022 ya, dari 2 tahun lalu sampai sekarang, rally IHSG tidak pernah karena lokal. Justru setiap rally, setiap menyentuh all time high, musuhnya itu lokal. Kitanya yang kelihatannya nggak confidence, reduce terus, kurangin posisi terus, underweight terus. Setiap IHSG menyentuh all time high. Nah, setelah IHSG menyentuh all time high, itu disusul sama foreign outflow. Setiap IHSG all time high disusul sama foreign outflow. Nah, waktu itu kita ngebahas nih, ini IHSG udah foreign inflow ya, kenceng dan all time high, dan memang ada potensinya selanjutnya tuh foreign outflow. Ini tuh kejadian di pertengahan Januari lah mulai kejadiannya. Kenapa bisa? Pertama ya, isu ini aku nggak tahu, aku juga bukan cenayang, aku bukan dukun yang bisa proyeksiin kalau tiba-tiba ternyata ada isu bahwa menteri-menteri Pak Jokowi mau mundur. Kalian boleh lihat di berita kayak Pak Bas, menteri Kementerian PU, itu diisukan mau mundur. Sri Mulyani juga diisukan mau mundur. Mahfud MD itu udah pasti mau mundur, dia sendiri yang announce karena keikutsertanya di dalam pemilihan presiden. I don't care about politik, to be honest. Tapi intinya foreign outflow ini real karena belakangan ya, kalau kalian ada temen yang kerja di bonds itu outflow banget. Jadi setelah inflow bonds yang luar biasa. Jadi gini, inflow foreign bonds ke bonds kita, nilainya kalian boleh cek itu berapa, sekitar 60-an triliun kalau nggak salah, dari Desember, dari akhir tahun kemarin. Itu terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Sementara outflow-nya itu biasanya perlu waktu 1 tahun untuk outflow segitu. Jadi inflow yang ada kemarin itu too much memang. Kalau kalian ingat ya, saya pernah buat satu story, ada indikasi bahwa IHSG akan rally. Waktu itu posisinya di sini. Kenapa? Karena inflow bonds waktu itu kerasa banget ke kita. Mulai dari indikasi Fed pivot, mulai dari adanya beberapa tonasi bahwa inflasi akan mereda, lalu indeksnya kenceng sampai di sini. Nah, di sini kita ada warn juga karena saya melihat Indonesia itu very less katalis. Momen politik mestinya tidak dipakai untuk foreign untuk bullish ke kita. Jadi yang kemarin bullish itu bukan karena bullish karena pandangan politik, karena politik masih nggak jelas, pemilihan presiden masih nggak jelas. Kemarin bullish itu karena limpahan likuiditas dari pivotnya Fed yang masuk ke bonds, kemudian dapat limpahan sedikit ke equity, makanya big banks kita rally. Jadi kalau kalian lihat BCA itu keluar laporan keuangan mencatatkan kenaikan growth belasan persen, 20% kalau nggak salah. Tapi kok BCA-nya malah koreksi setelah keluar berita itunya, itu wajar karena semuanya sudah price in, semuanya sudah tergambarkan dari awal Desember sampai sekarang gitu. Nah, ini momen-momen IHSG koreksi, menurut saya koreksinya amat baik. Kenapa baik? Karena koreksinya tuh nggak terlalu
dalam juga nggak diiringi dengan distribusi gila-gilaan. Jadi this is a healthy correction, kalau saya bisa bilang koreksi yang sehat. Bukan koreksi yang mengarah ke kepanikan, panic selling. Bukan koreksi yang mengarah ke distribusi massal. Bukan ke koreksi yang mengarah ke bukan koreksi yang istilahnya ini asing kabur dari Indonesia keluar, yes, tapi lebih ke taking profit, bukan yang kayak IHSG bakal bearish segala macam. Nah, target koreksinya sampai berapa? Of course, menurut saya 7.050 sampai 7.000. Itu target koreksi pertama. Tuh, karena di sini tuh udah ada ini whatever pattern itu, whatever itu ya, ini bearish pattern karena udah ada tops. Kemudian tops kedua inverted cup and handle, dimana target penurunan ini itu mendekati MA 200-nya. Jadi ada potensi tuh 7.000 jebol. Karena 7.000 jebol, menurutku big banks yang ada sekarang masih bisa lebih dalam. ASI ya mungkin bisa lebih dalam lagi. Gitu. Jadi memang potensinya lumayan dalam. Kembali lagi saya bisa salah karena neckline ini kan 7.200. Intinya bearish pattern ini akan berhasil gagal atau dipatahkan kalau dia melewati 7.200. Oke? Gitu. Jadi hari ini beruntungnya ada net foreign buy sedikit ya. Nggak banyak. Ya wajar lah. Ya SG-nya kemarin hammer. Lalu hari ini juga closingnya ditarik atau enggak ya, aku lupa. Kayaknya ditarik ya hari ini ya. Closingnya MOC ditarik atau enggak aku nggak tahu. Cuman hari ini kalau lihat Broxom tuh semuanya sebenarnya so-so ya. BRI dibilang akum nggak? Enggak. BRI malahan distribusi gitu. Foreign-nya masuk, tapi foreign yang lain keluar. Fund-fund lokal itu juga keluar. Total foreign akum itu 20-an bio. Memang foreign yang beli itu angkanya agak lumayan gede, 55 sama 50. Nah, itu yang ngebuat harganya naik. Jadi ada foreign yang akum dalam jumlah cukup gede, tapi yang jual juga lebih gede lagi. Tapi yang beli lebih berani. Nah, that's why harganya naik. Jadi kalau kalian nanya sama saya, BRI gimana? Apakah bakal bullish naik ke atas lalu break all time high lagi? Menurutku enggak. Ini hari ini hanya sekedar tutup gap. Nah, besok mungkin mentok 5.600 atau 5625 lah, habis itu koreksi lagi, balik lagi ke MA 200. Nah, jadi di posisi sekarang kalau kalian beli beresiko karena ini bearish pattern, namanya bukan bearish pattern sih, ini channelingnya udah breakdown. Kita reminder dari sini loh, ada potensi koreksinya dari sini. Meskipun dia all time high ada potensi koreksi kalau kalian masih ingat. Nah, kemudian dia koreksinya pas patah di sini. Targetnya tuh kalau kita lihat dari channeling yang breakdown itu di bawah MA 200 sedikit. Nah, di bawah MA 200 sedikit itu sebenarnya di sini ada gap down juga. Nah, jadi sampai 5.200 atau 5150 tuh BRI menarik, cuman pasti langsung rebound nggak, belum tentu. Nah, itu kita mesti lihat flow hariannya. Nah, itu yang kadang momentum untuk nangkep sama momentum untuk ngelihat harga itu beda. Nah, kalian boleh charting, oke, kalian charting semua jago-jago, tapi beli kemudian belum jalan-jalan. Kenapa? Karena flow-nya memang belum ada gitu. Tapi ada orang yang beli di support kemudian langsung terbang karena memang flow-nya ada. Jadi charting dengan flow itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian nggak bisa nangkep flow karena mungkin agak rumit ya, dengan chart doang itu that's fine, cuman ya mungkin takes a longer time gitu. Karena chart itu nggak bisa kalian pakai untuk beli langsung jual, untuk beli langsung kenceng gitu, nggak bisa. Momentum harian itu susah didapat dari chart, kecuali kalian pakai chart 5 menit, tapi ya itu juga bisa ada banyak biasnya kalau chart 5 menit. Oke? Jadi hampir saya perhatikan semua big bank hari ini yang akum gede itu cuman BCA, sisanya tuh semua so-so, rata-rata distribusi. Jadi kalau dibilang IHSG bagus ya big banks-nya bagus, enggak begitu amat. Ini kalian ingat nih masih ada nih gambarnya nih. Tuh BCA turun dulu ke 94 lalu rebound. Tapi rebound ini sih enggak sekarang lah ya, karena ekspektasi saya itu reboundnya bisa sampai ke sini. Cuman ini udah lumayan. Kalau kalian beli 94 ke bawah kemarin, ya sekarang tuh free to sell. 94 ke 95an, ini mungkin kalian dapat cuan 2-3% gak sih? 2-3% itu setengah tahun fix rate loh.
Fixed rate 1 tahun 5-6%. Ini kalian dapat 3% dengan ngikutin trading di big banks. Dan tenang lagi, dan kalian tahu sendiri, kalian lihat hari ini ya akumnya gede, RX beli gede, tapi transaksi hari ini dibanding dengan yang big banks yang lain kalah sebenarnya. Lalu ada BBNI. BNI juga sama. Gambar kita masih ada, kayaknya saya di grup juga masih ada deh, sama deh. Nah ini masih ada nih. Ini Januari tanggal 9, 20 hari lalu lah. Proyeksi saya BNI itu turun dulu ke 54, meskipun dia di sini ada kelihatan ada perlawanan ya. Tapi memang udah too much kenaikan dari big banks kemarin-kemarin, meskipun all time high, tapi beberapa seminggu kemarin tuh udah kelihatan ada distribusi. Makanya saya udah ada arahin untuk dijual big banksnya, atau minimal ada profit yang diamankan dulu, ada yang bisa kita perbaikin average-nya di bawah. Nah dia turun tuh ke 54. Sorry, sorry, gini tuh turun tuh ke 54, di bawah 54 sedikit, 53, 50 terus langsung kenceng. Nah ini kan lumayan nih. Nah kalau sekarang bakal lanjut apa enggak? Kalau saya lihat broksumnya, aduh ini lokal-lokalnya juga masih banyak buang nih, meskipun foreignnya entry. Kalau hari ini sih net foreign, cuman nggak gede. Jadi buat yang udah punya dapat, yang 5.400 ke bawah average-nya, ya kapan kalian mau TP aja. Turun di bawah 5.500 kalian TP, atau sekarang TP jual setengah atau apa, ya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Ada yang bilang kayak, kalau saya TP saya takut dia naik lagi, kalau saya hold saya takut dia balik. Ya kalian nggak bisa nebak-nebak kayak gitu. Di market itu kalian harus antisipasi. That's why kalau kalian beli, contoh punya 10 juta nih ya, kalian jual dulu 3 juta, naik lagi jual lagi 1 juta, naik lagi jual lagi, lalu sisain dikit. Atau ini sekarang naik nih, kalau turun baru jual habis. Nah turunnya sampai di berapa baru jual, ya tergantung average kamu. Kalau average kamu 5.500, kamu tunggu 5.400 baru jual, kan konyol. Sekarang itu bisa cuan sekitar 0, sekian persen lah gitu lah. Yang namanya big banks kalian nggak bisa harap yang kenceng-kenceng. Tapi kalau memang kalian mau manfaatin trading, ini momen-momen besok untuk reduce, besok untuk dijual gitu. Karena ini udah agak kenceng, udah mendekati area tertinggi, broksumnya pun distribusi gitu. Ada gap kecil, ya ada potensi ditutup ini. Nah itu all the big banks. ASI gagal nih 5.000-nya. Hari ini tembus gak sih 5.000? Tembus agak dalam. Lalu broksumnya distribusi lagi. Ini kemarin waktu di 5.000 ya, 5.000 ada mantul-mantul sebentar tuh, mantul-mantul sebentar. Tapi hari ini nggak kuat. Apalagi dengan gap down ini, udah berapa kali gap down ya? Udah banyak loh. 1, 2, 3, udah 3 kali gap down. Ini pertanda kuat trennya tuh bearish, dan dia juga udah all time low dari 2023. Next bottom 4650. Aduh ini susah dah. Kalau kalian masih hold, kalau kalian modal 5.000 atau deket-deket di sini, ya keluar mah masih ya paling rugi 1%, 2%. Tapi kalau kalian yang di atas-atas, mah ini all time low terus, mau gimana? Ini komen-komen kayak Andi Smurf gini males saya kalau ada sering-sering komen kayak begini mau live, kayak enggak mutu banget sih gitu loh. Asik kata saja bandar jual besar buat nikah anaknya gitu, ngomong-ngomongan. Ini kalau kata Mahfud MD tuh ngomongan receh, tau gak? Asih modal 6.500 di cut loss atau gimana, your own lah. Kalau 6.500 ya, di bawah 6.000 saya udah buang. Ini 6.500 ke 49 kan berapa persen, aku nggak bisa kasih view lagi. Nah sini ASI Mas Thomas, ini ASI di depan saya ini. Jadi gitu.
Ajarin cara lihat flow nggak bisa. Kalau lihat flow itu mesti live trading, mesti pakai OLT yang desktop. Mobile aja nggak akan bisa. Kalian modal RTI nangkep flow nggak akan bisa. Nah, kita bahas saham yang kenceng. Jadi tadi kan ada yang nanya BRPT. Kalian ingat nggak sih? Saya pernah bahas BRPT. Saya bilang waktu itu ada yang nanya target BRPT ke berapa. Saya bilang 1.900. Ingat nggak? Ingat nggak dulu? Saya bilang 1.900 waktu itu. Waktu itu kita nangkapnya di sini. Lalu ada yang nanya, saya bilang arah. Setelah arah, habis itu targetnya maksimal 1.900. Itu menurut saya. Nah, ini 1.900 maksimal, lalu koreksi. Ini banyak yang nanya sama saya seperti ini. Sering banget. Gimana cara nentuin harga sampai pas begitu, atau support pas begitu, atau cara ngelihat saham yang kayak ini indeks merah tapi kok saham yang lu rekom kenceng, lalu kayak kok ini angka yang lu temuin bisa pas. Somehow I cannot explain it. Ini sounds like bullshit, sounds like unlogical, sounds like fairy tale lah. Tapi sometimes saya bisa ngelihat satu harga titiknya mungkin agak pas, nggak terlalu pas mungkin, but itu kayak just a sound inside my head gitu loh. Saya nggak bisa jelasin kayak gimana, tapi in teori ya, secara TA, Broksum, ilmu dasar dari trading, ilmu dasar dari investasi, nah itu bisa saya jelasin. Tapi kalau kenapa angkanya bisa pas, kenapa kayak titik supportnya juga bisa pas, kenapa momennya bisa pas, sometimes tuh ada feeling, atau mungkin kayak saya nggak bisa jelasin. Mungkin someday saya punya cerita soal ini, someday saya bakal cerita, tapi nggak malam inilah. Nah lihat ya, 1.900 habis itu koreksi. Waktu itu banyak tuh yang DM sama saya, kok saya pengen jualnya di 2000-an ke atas, atau 2100, 2300. Waktu itu saya bilang ini maksimalnya kemungkinan 1.900, dan di trailing stop, karena ini super volatil, sometimes bisa turun. Dia nggak jual sampai hari ini, modalnya 1.200. Sempat cuan hampir 100%. Di 1.900 nggak jual, sekarang 1.025. Sekarang malahan nyangkut hampir 20%. Dan itu kayak menurut aku gemes gitu loh. Aku lihat itu gemes gitu. Kenapa? Bukan karena nggak percaya sama harga BRPT nggak bisa lewat di atas 2.000, tapi karena lu punya portofolio udah berkembang, udah growth, tinggal lu bebas mau taking profit di berapa. Tapi karena ekspektasi lu lebih tinggi, itu yang ngebuat lu jadi gagal. Nah, berhentilah berekspektasi, bereaksilah terhadap market. Itu yang paling penting. Saya mungkin bisa dikatakan energi juga somehow, that's true, ada benernya. Tapi ada beberapa cerita yang aku belum bisa ceritain nih, tapi nanti aku bakal ceritain someday, tunggu momennya tepat. Kayak MBMA, I saw clear 710 kena. Lalu itu Broksumnya juga bukan kita yang agak rata-rata insti ataupun foreign. Kenapa? Aku nggak ngerti. Just a voice inside my head yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi aku nggak bisa jelasin gitu. Tapi somehow aku punya cerita soal ini yang bisa aku jelasin. Oke, itu BRPT. Lalu brand. Sahamnya Papa ini kan very volatile. Kalau kalian berharap pegang lalu kayak untuk nge-swing panjang, aku enggak rekom ya. Nah, ini brand 5025. Broksumnya akumulasi pula hari ini. Ini MG modal 5050, ini aja 5025. Ya besok sekedar spike masih bisa. Ini dengan catatan kalau dia bisa lewat 59. Nah sayangnya maksimal kemarin itu 5775. Enggak sampai 59, 57, 50-an gitu. Nah besok nih nyentuh 5000 nih, atau 4940, karena support handle yang kemarin itu 49 maksimal. Nih besok nih kalau mau trading tuh di areal ini. Ini sedikit cerita lucu ya. Ini buat kalian mungkin yang waktu itu ada di Medan kali ya. 120 orang offline ikut di Medan. Itu live trading saham pertama yang kita beli itu WIRG. Waktu itu dia plus 2%-an. Aku bilang WIRG ini potensinya bisa sampai 150.
Ketika aku ngomong bisa sampai 150, aku langsung dalam hati pikir, goblok lu. Pede amat bilang 150. Kalau 150 itu plus 12%. WIRG plus 12% di saat market lagi agak-agak jelek gitu. Lu bayangkan. Jadi gue pikir, aduh goblok banget ngomong kayak gini, malu dong gue. Nah, tahu nggak close sesi 1 berapa? 150 tepat plus 11,59%. Aku sampai merinding kok bisa pas gitu. Aku pikir ya bisa jadi karena orang yang menonton aku juga, ternyata enggak. Ternyata broksumnya BK dan AK. 150 titik koma sesi 1 closing itu yang di Medan harusnya masih ingat itu. Kenapa bisa pas? There's a voice inside my head yang aku nggak bisa jelasin gitu. Sometimes I can feel the energy di IHSG, sometimes nggak bisa. Enggak. Flow itu memang aku ngebaca jumlah lot trading yang dibeli sama orang. Contoh ya. Bentar ya. Nah, contoh. Nih contoh Arto. Ini di sini. Ini kan ada jumlah lot offer. Nih, aku ngitung barang yang dibeli sama big player yang kira-kira meskipun nggak bisa pasti di angka berapa. Contoh 3140 ada yang HK 5000 lot. 5000 lot itu gede loh. Kalau dia beli 5000 lot 3140, dia langsung banting ke kiri. Ini kira-kira minus berapa tik kalian lihat? Kalau 5000 lotnya. Aduh, ini nggak bisa turun. Ini kalau dia 5000 lot dia beli, dia langsung banting ke kiri, itu kemungkinan 6-7 tik hilang. Nah, kalau dia beli 5000 lot di 3140, maka kalian masih boleh beli dong 3150 sampai ke areal-areal mereka beli ini. Dengan target kalau 5000 lot kalau mau dihabisin, bidnya aja cuma segini, dia mesti narik 4 atau 5 tik lagi. Sometimes 4-5 tik barang yang nggak habis mesti dinaikin lagi. Nah, itu cara baca flow. Cuman every stocks itu beda-beda dan itu kayak kepala bikin pusing lah. Nggak semudah itu gitu loh. Oke. Nah, makanya kayak hari ini IHSG boleh dikatakan jelek, tapi Medco bisa kencang. Lalu kemarin aku bisa suruh beli ADMR, sometimes aku nggak bisa jelasin karena apa. Tuh. Kalian ingat gak gambar ini tuh aku ada buat di sekitar minggu lalu. Aku bilang aku nggak bisa live karena internetku jelek. Itu aku pakai cover ini, belum aku ubah sampai sekarang. Tuh, areal koreksi aku buat 13. Kalau buat pas-pas tuh kadang nggak kena tuh. Jadi aku buat 1320 sampai 1250. Low-nya di 1300 pas, habis itu kenceng hari ini 1380. Dan dengan broksum yang lumayan YU. Ini akumulasi ya PD. Dan sellernya retail loh, YP, DR, YU. Akumulasi PD, LG, BK, AK, foreignnya masuk lagi. Dan kita lihat kayak tuh. Padahal ini candle full turun ke bawah loh. Kemarin saya rekom beli dan sometimes ini nggak bisa saya jelasin juga kok bisa gitu. Tapi yang pasti kalau kita lihat ADMR saat ini udah agak beresiko. Kenapa? Karena 1400 itu resisten. Nah, jadi kalau mau targetin ke sini, ya jangan beli di sini juga. Belinya tunggu dia ada. Tunggu asing yang beli hari ini kok taking profit juga tuh. Nah, balik ke 1320 sampai 1250 gitu. Sometimes yang buat kali kita gagal tuh begini. Ini berhasil nih trading gede. Beli 10 juta. Cuan, seneng. Lalu begitu turun, lipetin tuh 30 juta. Nanti 30 jutanya rugi. Nah, kalian justru mesti kebalikan. Kalau udah cuan menurutku kurangin size gitu. Atau kalau udah cuan kalian mau gedein size boleh, tapi kalian stop lossnya tuh di bawah daripada jumlah profit yang udah pernah kalian ambil. Jadi kalaupun gagal yang kedua, kalian masih cuan. Nah, itu money management yang mesti kalian lakuin. Karena seberapa sering pun kalian ngambil posisi, seberapa sering pun tupai melompat, suatu saat kan bakal kepleset jatuh. Oke. Nah, itu ada MR. Potensi untuk dia lewat 14 ada, dan area koreksi 13, 1250 kalian spare lah. Ada MR. Lalu MBMA tuh hari ini juga kalau nggak salah bagus ya. Ya, broksum sih akumulasi lumayan, meskipun nggak gede-gede amat. Tapi ini udah dekat resist, jadi agak resiko kalau kalian beli 700 ke atas tuh areal sell tuh. Tuh ini masih ada nih gambar yang kemarin tuh, ingat gak? Ya kalau mendekati sini tuh beli gitu loh. Nah, di bawah 6,5 nih, 6,5 600 nih ada nih. Low-nya berapa? Coba. Low dari MBMA 605.
Aku suruh beli 650 sampai 600. Nih 605 nya masih ada, kok bisa pas gitu. Kenapa nggak 600? Kenapa nggak 590? Sometimes I don't know. Ya, sometimes nantilah saya jelasin. Oke. Intinya MBMA di atas 700 beresiko. Kalau mau beli 6,5 atau 63 ke bawah, ini udah 2-3 kali ini kita take lock. Bisa aja dia gagal lewat lalu bearish plum. Bisa aja. Cuman intinya begitu bearish, kalian batasin resiko kalian di berapa? Kalau seandainya udah cuan 2 juta, kemudian kalian masuk lagi, kalian batasin resiko di 1 juta maksimal atau 500.000. Jadi kalaupun udah loss 500.000, udah langsung buang, langsung tidur, ya udah nikmatin 1.500.000-nya daripada kalian maksa terus. Sometimes over trading itulah yang ngebuat kalian fail. Nah, tuh MBMA. Lalu tadi tuh ada yang akumnya bagus, PGEO bagus. Kalau nggak salah. Nah, KZ-nya beli 10M sendiri meskipun dia merah. Kemarin tuh karena gini. Jadi kan dia masuk LQ45. Ketika dia masuk LQ45, pagi-pagi tuh ada yang HK FOMO sampai 1.500. Padahal inputan jumlah offer sampai 1.500 tuh belum banyak yang masuk. Jadi ada jeda OLT, karena ada OLT yang masukkan order tuh 901, atau ada yang 9 lewat 1 detik. Ada yang 859, ada yang antrian awal, pokoknya ikut sesuai berdasarkan server yang paling cepat. Nah, kayaknya yang HK itu kebetulan cepat, sementara yang masang offer yang udah punya lot untuk jualan agak telat masuknya. Jadi tuh agak-agak sial tuh, ada banyak offer yang belum masuk, dia HK agak kenceng sampailah ke 1.500. Tapi yang di atas ini volumenya kecil-kecil. Jadi no problem candle kayak begini. Ini pun kalau yang atas ngejual semua nggak akan bisa gede, karena waktu itu cuma 6 ribuan lot di atas. 14 di 14 ke atas tuh 6 ribu. Di 1400 ada 6 ribu lot, tapi di atas itu udah kayak 100 lot, 200 lot. Jadi pun meskipun mereka banting nggak akan sampai bisa bearish gitu. Nggak mungkin bisa sampai jatuh banget, karena jumlah volume yang kejadian di atas tuh kecil. Mungkin kalau kita lihat dari Horley kelihatan kali. Horley nggak kelihatan mau menitan, cuman aku nggak nyaman stock bid di menitannya karena dia ada garis-garis kayak gitu. Bisa dihilangin nggak sih? Buat yang tahu kabarin aku dong, bisa dihilangin atau enggak. Nah, kita lihat art PGO 5 menit ya. Volume di atas tuh kecil, jadi it's not a problem candle kayak begitu. Ntar nih agak tuh, ini pakai 5 menit tuh nggak bisa karena kejadiannya tuh under 5 menit. 1 menit pun belum tentu bisa, aku agak ragu sih. Coba kita lihat lagi. Nggak bisa juga. Kemarin tuh ini tuh kejadiannya tuh under 1 menit. Jadi mesti pakai candle detikan. Nah, kalau kalian baca flow tuh gimana tuh pakai candle 1 menit? Nggak bisa. Jadi ini di atas tuh jumlah lotnya kecil-kecil. Jadi itu no problem. Makanya meskipun begini kelihatannya bearish banget candle begitu, sebenarnya enggak. Oke, jadi PGEO menurutku masih bagus. At least sampai dia masuk LQ45 lah, ada flow-nya. LQ45 nya kapan kalian boleh cek sendiri. Oke, lalu ini aku lanjut nih saham-saham yang aku hari ini lihat akumnya bagus. Kalian boleh cek sendiri masing-masing. Tadi kan brand udah ya lumayan, PGEO lumayan. Pani hari ini kalau nggak salah forenya masuk. Pani ini nggak usah di trading, ini masih jauh lah hitungannya. Tuh ini BK 9M beli sendiri nahanin. Di angka dibilang murah juga enggak. Low-nya kan udah 44 lebih, di bawah 44, di dekat 5.000. Masih ada BK yang makan JP Morgan nih. Anyways, Coders tuh punya Pani harga-harga sekarang loh. Berapa miliar ya dia punya ya? Buat teman-teman yang tahu coba lihat deh fundnya Coders, dia punya Pani itu berapa tuh. Nah, kemudian ada Breeze. Breeze juga ini salah satu yang menarik. Amat-amat menarik karena ini volume yang ada di atas, aduh ini kayak wow, ini foreign kenapa nafsu sekali sama Breeze gitu. Ini gambarnya nih masih ada nih, turun ke bawah ke 2000 lalu kenceng. Masih ingat gak sih, ini kan live kita yang minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Tuh 2000 sampai 1920 kalau nggak salah. Ini garisnya nih masih ada, cuman agak belepotan garisnya.
tuh. Ini hampir ngelewatin higher high lagi loh. Hampir ngelewatin last high yang dia 2160 loh. Hari ini ya 2140, dan hari ini juga akumnya fucking crazy. BQ 20M lokal loh. BQ RX 12M. Ini buyer kedua aja udah nggak bisa udah jauh di atas seller pertama. Ya lokal semua yang nggak confident nih, tapi foreignnya yang kenapsuan. Aku pun bingung, makanya kemarin Breeze turun di bawah 2000 itu worth to buy. Cuman kenapa di bawah 2000 terus langsung terbang? Nah itu yang sometimes aku nggak bisa jelasin kenapa, dan aku pun kadang bingung gitu. Tadi aku udah agak jelasin sometimes ada feeling juga di situ. Kalau untuk swing ya ini Breeze masih oke. Lalu BTN salah satu yang mirip dengan Breeze. BTN mirip dengan Breeze kenapa? Karena foreign flow bagus, cuman sayangnya ya belakangan ada seller-sellernya sedikit, dan ini areal koreksi BTN waktu itu tuh masih ada tuh 13 sampai 1250. Jadi ini chartnya nggak aku hapus nih. Area beli kita 133 sampai 1250. Sayangnya low-nya itu cuman sampai 1270. 1270 low-nya. Dan per hari ini kalau kalian lihat foreignnya tuh nyangkut nggak ya? Kita coba lihatnya dari 15 Desember. Foreignnya akum AK, ZP, BK itu angkanya 13, 1290. Ya kalau sekarang posisinya foreign dibilang nyangkut enggak, dibilang cuan juga enggak. Punya barang berapa? Hampir 100M. Nah, gimana cara keluarnya 100M? Naikin ke atas atau turun akum lagi? Kapan dia bakal ngegas, kapan dia bakal masih di akum, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan berusaha untuk nangkep momentum, berusaha untuk nebak-nebak. Yang saya bahas ini mungkin kelihatan seperti nebak-nebak, tapi trading saya tuh enggak. Jadi sometimes ada orang yang beli, kok besok bisa ke berapa, kok ini maksimal ke berapa, enggak kayak gitulah cara kerja saham gitu. Kalian nanya nomor buntut aja besok, hari ini besok keluar berapa, saya nggak tahu. Nggak ada rekaman, sorry. Medco, nah Medco foreign tipis-tipis akum, dan hari ini tadi itu kan kayaknya oilnya koreksi ya hari ini ya. Sementara Medco-nya begini tuh, udah sempat nutup gap. Nah area beli kita nggak lupa dong 1200 sampai 1100. Nah lowestnya tuh 1160, dan hari ini 1245. All you can eat lucuan hari ini. Mungkin kalau ngikut rules yang benar mungkin lucuan 5-6-7% sih harusnya ya. Dan per hari ini gimana? Baru mau beli ya nggak disaranin. Tapi karena ini udah deket resist nih 1280 nih, apalagi oilnya hari ini koreksi. Nah jadi menurutku Medco bagusnya koreksi dulu lah. Even pun kalau dia double tops no problem, ikutin aja. Tapi ini most likely nggak kejadian lah ya. Menurutku sih nggak kejadian lah. Harusnya ketahan di MA 200 lah paling enggak. Itu Medco. Hari ini aku enggak. Januari 29. Nah hari ini muncul lagi tuh CC-nya tuh. BKDR. Hari ini aku gede. Angkanya 1230, 1236. Jadi boleh dikatakan ini angka yang jelek nih. Kan ini makanya tuh di closing. Aku nggak tahu di closing tuh ada ETF kah atau ada. Biasa sometimes tuh ada begini. Terkadang ada fund yang order ada fund foreign, terkadang dia order di bursa lain. Sometimes settlement di bursa lain udah kelar baru dia pindah ke Indonesia. Makanya kadang tuh di closing tuh baru ada tarikan-tarikan tuh. Ada ETF lewat atau ada fund yang masuk. Kadang kalau mereka belinya bukan kayak gini. BCA beli, BRI enggak, lalu Medco beli enggak. LQ45 beli plop. IDX 30 beli plop. Kompas 100 beli plop. Nah, itu sometimes tuh yang di closing sering tuh yang kayak begitu. Nah, hari ini ada CC-nya F atau lokal aku nggak tahu, nanti kalian cek aja, tapi yang pasti ini akum. Tapi kalau mau beli ya menurutku mahal. 1-2 ke bawah oke lah. Oke. Akra juga ada hampir setiap hari tuh ininya bagus, akumulasinya bagus, flow-nya baik. Cuman to be honest Akranya ini kan all time high, ada resiko tuh. It's much better lah kalau seandainya kalian bisa belinya di 1560, 16 sampai 1550.
ini aja, better, lebih aman. Tuh. Akra tuh salah satu saham yang hebat loh. Kenapa? Kalau kalian lihat Unilever ya, ini kan banyak nih yang ngechat, Unilever murah nggak kok? ASI murah nggak kok? UNTR murah nggak kok? Nih, kalian lihat Unilever murah. 2020 di sini. Habis itu rebound. 2021 di sini rebound. 2022 sini rebound. 2023 udah all time low lagi. Kalau kalian hold dari 2020 meskipun sempat naik 57%, saat ini pasti rugi dalam. Itu Unilever. Makin hari makin turun. Sementara Akra, AKR, kalau dari 2020 sampai sekarang ya 300, 400, 600, 700, 1600. 5 bagger kalau dari 2020. Kayak beginilah yang kalian cari. Jadi kalau seandainya Akra minus 10%, Akra minus 15%, karena Akra tuh pernah minus paling dalam tuh 20% di sini. Di sini Akra pernah minus 20%. Coba kita cek ya. Ini gimana caranya coba? Pokoknya ini deh. Dari 1600 ke 1300, 300 poin ya 25% lah Akra pernah minus. Kayak begini, begitu minus 25% itu murah. Kenapa? Karena tren dari Akra seperti ini. Kalau kalian bilang ini Unilever udah minus 10% loh year to date. Betul, minus 10%. Tapi ini masih belum menunjukkan tanda-tanda kalau dia murah. Tapi kalau kalian lihat Akra udah minus 10% sementara trennya begini. Nah, kayak beginilah yang perlu kalian cari. Nah, saya sendiri ngelihat Akra begini. Di ujung-ujung mendekati all time high, foreign-nya udah mulai TP-TP tuh. Nah, kalian mesti cari area mereka waktu beli tuh di berapa dari Januari. Menurutku ya 1615 fine lah. Maksimal di 1450. Jarang ada yang ngomongin saham ini, padahal kalau dari COVID dia nggak pernah balik ke harga COVID, sementara banyak saham blue chip lain yang udah balik ke harga COVID bahkan all time low. Salah satunya Unilever, gudang garam, Sampurna. Masih banyak loh yang pegang gudang garam, Sampurna, Unilever. Arto. Nah, ini kena ini nih, 3.600 sudah kena. Lalu hari ini juga kayaknya berkonsumsi netral, YU, PDE, AZAK normal-normal aja. Kalau mau tangkap Arto 3.000 lah mungkin ya, 3.000 ke bawah lah mungkin. Ini MACD-nya nih agak mengkhawatirkan nih. Kalau dari rumus MACD ya dia bakal rebound di sini nih. Nah, ini foreign mah masih akum lah 9 Januari. Kalian lihat ya. Kita tarik dari sini deh. 23 November sampai sekarang. Tuh. ZP, CC, RX itu modalnya 3.100, 3.200, 3.100. Ini balik nih modal mereka nih. Jadi besok kalau masih merah udah di bawah modal mereka tuh. Total mereka akum tuh 500-an M. Dengan likuiditas Arto seperti itu nggak akan mudah juga untuk keluar. Besok tuh udah murah tuh. Pani kapan pindah sektor properti? I wish I know. MDKA aman, MBMA mau dibahas nggak usah lah ya. ASI udah. Cara screening, pertama kalian lihat Broksum yang bagus yang diakumulasi hari ini. Mungkin kalian bisa pakai screenernya Stockbit. Coba ya kita lihat ya. Nih ada pencetatan screener, klik.
Kalian lihat yang atau di sini nih. Bandar detektor, broker activity. Tapi sebenarnya saya tuh biasanya manual sih, ngecek saham yang diakumulasi. Nih salah satunya nih IHSG kan, tuh IHSG. Kalau kalian add rule sendiri, basic ratio, di sini kalian bisa masukin kayak nih bandarmologi. Tuh, kalian mau Nah, mungkin yang relevan 1 week net foreign flow lah ya. 1 week atau 1 month net foreign flow. 1 bulan net foreign flow. Nah, ini kalian hapus. Nih 1 bulan net foreign flow. Ini di atas sama dengan nih angkanya, matriksnya mau dimasukin apa ya? Coba deh 50 deh. Screen. Plop. Di situ muncul tuh saham-saham yang selama 1 bulan net foreign flow. Ini salah satu cara screening. Kalian lihat nih saham-saham yang sering saya bahas kan. BCA, Mandiri, BRI, Aman, Telkomsel, enggak. Breeze tuh. Foreign flow tadi kita lihat Breeze kan kencengnya bukan main. Nah, muncul tuh di screening. Film, film kan foreign flow-nya gila-gilaan. Arto, Adro, BTN, BNGA, Oasa, Medco, Eches. Nah, Eches aku juga suka. Akra, Gajah Tunggal. Ya, Gajah Tunggal bener. Pegeo, Ciputra. Nah, ini salah satu cara screening. Nah, kemudian contoh. Ini kan 1 bulan net foreign flow ya. 1 bulan net foreign flow. Nah, contoh kalian lihat mana? Gini deh. Ciputra deh, karena Eches kan masih naik terus. Kita lihat Ciputra. CTRA 40M dibeli 1 bulan. Nah, cara tahu average mereka gimana? Kalian masuk ke sini, ketik Ciputra 1 bulan. Sekarang kan Januari, kita ambil Desember 29, 1 bulan tuh. Berarti ini benar nggak net foreign? Bener nih, net ini masih net nih, meskipun foreignnya udah ini IHSG. Nah, ini Desember 29 nih, AK, YP, AK-nya nih BK. Nah, ini akum yang dicatat sama Stockbit 60-an M tuh, AK sama BK-nya. Mungkin yang di bawah masih ada kecil-kecil. Average mereka berapa? 1230, 1220. Makanya begitu sampai 12 tuh bagus. Ini saya ada gambar nih 12. Cuman terlalu kuat nih. Nyampe-nya maksimal berapa sih? 1210, 1210 ini. Ya 2 tick doang, habis itu udah rebound. Nah, sabar aja lah di bawah. Nah, net foreign 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari selera style trading kalian. Kalau style trading kalian mau swing 1 bulan ya ceknya 1 bulan, mau 1 minggu ya 1 minggu. Kalau 3 bulan makin lama sih makin bagus. PTBA, Inco, Ankam nggak bahas, nggak urus. BUMN masih belum terlalu ada di mata saya gitu. Harum juga nggak urus, masih belum ada di mata saya. Nggak begitu lihat. BBRI kenapa nggak menarik? Menarik kok. Saya beli malahan. Saya ajak malahan. Kemarin baru saya ajak. Kemarin minggu. Ini mana ya? Tuh. Ini kemarin Januari tanggal 26 ya. BRI udah cukup murah, 5450. Oke, yuk kita beli mulai sekarang until 95.300. Puji Tuhan, hari ini kenceng. Ya, kenceng-kencengnya Big Bang sih. Nah, kalau besok, sorry, karena broksupnya nggak begitu bagus. Ada yang keluar. Yang keluarnya juga foreign, lokal. Meskipun yang counter beli di atas foreignnya lebih berani ya, tapi keluarnya lebih banyak. Bisa aja nih cuma tukar-tukar barang. Bisa aja. Nah, jadi aku nggak mau kalau rekom di atas ini. Sekarang di trailing stop aja. Kalau mau beli lagi 5450 atau 55 ke bawah mungkin maybe. Karena meskipun sebenarnya Big Bang beli merem pun tetap bakal cuan sih someday. Cuman ya kita ngerti TA bisa cut cost dari waktu gitu loh. Ini tuh ada double tops. BRI. Kelihatan nggak? Nah, hari ini tuh sekedar balik ke neckline doang. Nah, besok tuh udah kena resist tuh. Target turunnya
tuh di bawah MA 200 sedikit. Nah, alias last low yang dia yang kemarin. Nah, spek di sini tuh lebih cakep. Di ini nih di 53 itu lebih cakep. Makanya aku bilang 5450 sampai 53 nyicil. Nah, baru merah satu hari doang udah nutup gap. Jadi besok nih menurut aku jual. Kalau naik sedikit lagi aku udah mulai jual lagi. Kalau aku punya 10 juta aku jual dulu 5 juta, naik lagi jual lagi 1 juta, naik lagi jual lagi gitu. Kalau masih lanjut naik ya mungkin average up atau gigit jari, antara itu aja pilihannya. Kalau masih punya mental untuk beli atas ya silakan. Kalau nggak punya ya nggak usah, kan kembali ke orang masing-masing. Enggak, aku sehat kok, I'm very fine. Oke, sama apa lagi? Cuan. Kayaknya hari ini distribusi deh cuan. Iya distribusi. ZP-nya jual 9 eman. Ini juga lower low dari kemarin. Kalau mau beli besok aku nggak tahu sih. Besok kan minus 10% di bawah 7.000 ya. Aku nggak tahu. Mesti lihat begitu ARB ada yang respon atau enggak. Let's see besok. Aku have no view untuk ini. Brand udah dibahas tadi. Goto aku nggak paham. Di antara semua saham yang kadang bisa dicenayangkan, yang kadang bisa di-view-kan, kalau Goto aku nyerah. Ini dia udah break base-nya. $72. Kalau dari target TA sih terkadang 72. PTMP nggak bahas. Halo Bro Vincent, kita lihat Mapa ya. Sebenarnya Mapa nih kurang liquid tapi bagus, makanya saya jarang bahas. Ini sih break high lagi 1000 sih pasti, jangan bilang pastilah, potensi gedenya break lagi. Karena ini base yang ini tuh cakep, akumulasinya juga baik Mapa. Nah lalu ada satu lagi nih yang belum break high, masih bercokol di atas, yang menurutku potensinya dia nggak breakdown, kalaupun koreksi nggak dalam-dalam amat. Itu tuh MAPI. Nah jadi MAPI ini kalian lihat nih foreign di ujung agak aktif, mengingat juga dia aktif juga di HS. Nah kemarin ini ada rising wedge, ini koreksi mah wajar banget. Rising wedge-nya kayak begini, koreksinya dengan gap down lagi. Jadi kalau ada gap down kan ada potensi dia ketutup tuh. Cuman rising wedge ini targetnya itu MA 200, makanya aku bilang sampai 17 aja, 1850 sampai 17. Ini gambarnya masih ada. Tahu nggak low-nya berapa? Ini 1855. Jadi satu tick doang. Nah, sometimes yang begini-begini tuh aku nggak bisa jelasin kenapa kok bisa pas gitu loh. Terkadang banyak yang nanya sama aku, kok dia bilang nggak lama setelah all time high bakal ada outflow nih dari foreign. Tiba-tiba Sri Mulyani kayak ada desas-desus mau mundur, Basuki juga mau mundur, Mahfud juga mau mundur. Aduh, nggak bisa aku jelasin kan, dan itu ngebuat kayak kita jadi seolah nebak-nebak, dan itu nggak bener. Menurut aku itu nggak baik kalau kita berpegangan sama hal-hal yang kayak begitu. Jadi memang kita harus lebih strict sama trading plan. That's much important daripada kita nebak-nebak di market, meskipun kebetulan tebakannya betul gitu ya. Nah ini MAPI. Nah Aces kalau nggak salah hari ini tuh akumnya bagus. Oh nggak jelek hari ini, GU-nya keluar gede tapi dia higher high, jadi ya yowes lah, simpen aja. Aku lihat flow-nya sih bagus, IHS, tapi kalau untuk beli lagi aku nggak mau. Jadi kesimpulannya hari ini banyak saham yang udah nggak worth untuk dibuy secara teknikal. Kenapa? Karena banyak yang mendekati resist. Nih contoh MBMA. Salah satu yang masih oke menurutku adalah PGEO, selama dia belum sampai dead untuk tenggat waktu untuk masuk MSCI, masih potensi ada flow. Ini nggak usah takut karena yang di atas itu volumenya kecil, yang gede tuh cuman 1/4 ke atas gitu. Jadi nggak kalau kalian takut sama bantingan yang ada di atas, itu lotnya kecil, nggak seberapa. Jadi PGEO ini masih murah. Ada MR. Nah ini gambarnya nih pas nih, 1/4 ke bawah, di atas 1/4 reduce. Meskipun Broxum menunjukkan pergerakan yang baik, tapi aku nggak minat kalau di atas 1/4, kecuali 1/4 valid break atau tiba-tiba flow-nya bagus, lalu kita punya another plan ya, mungkin average up
jadinya gitu. Jadi semua tuh tergantung dengan kondisi yang ada di market. Dan semoga aku masih terus diberikan kekuatan ini, kemampuan ini untuk bisa sharing sama kalian. Sekian.